Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di kelas daring Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Baik, anak-anakku, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga kegiatan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa setelah itu silahkan masuk ke Google Classroom dan kalian absen kehadiran. Anak-anakku, kali ini pertemuan kita akan mempelajari pokok bahasan bab 9 tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Adapun kompetensi dasarnya adalah 1. Menunaikan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. 2. Menghayati perilaku peduli terhadap sesama dan lingkungan sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat Jumat. 3. Memahami ketentuan sholat Jumat. 4. Mempraktikkan sholat Jumat. Adapun tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai adalah 1. Siswa mampu menunjukkan tata cara sholat Jumat. 2. Siswa mampu melaksanakan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. 3. Siswa mampu menjelaskan pengertian sholat Jumat. 4. Siswa mampu menjelaskan hukum dasar sholat Jumat. 5. Siswa mampu menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat. 6. Siswa mampu menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat. 7. Siswa mampu menerangkan beberapa halangan melaksanakan sholat Jumat. 8. Siswa mampu menunjukkan contoh pelaksanaan sholat Jumat. 9. Siswa mampu mempraktikkan sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah. Dilaksanakan sesudah 2 khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah.
dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka kalian harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Ketentuan tersebut salah satunya syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Baligh itu dewasa. Jadi anak-anak tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, berakal. Nah, orang gila tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, laki-laki. Perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, sehat. Orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan yang terakhir, bermukim atau menetap. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Yang ketiga, tidak dilaksanakan pada waktu zuhur. Dan yang keempat, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Khutbah Jumat. Apa sih sholat Jumat? Apa sih khutbah Jumat? Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Perhatikan rukun khutbah. Yang pertama, mengucap puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat atau bernasihat. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Dan yang keenam, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Selain rukun khutbah, ada juga syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke barat. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Dan yang ketiga, khatib hendaknya duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Yang keenam, khutbah suci dari hadas dan najis. Maksudnya khotibnya ya, khotib suci dari hadas dan najis. Dan yang ketujuh, khotib menutup aurat. Sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Yang ketiga, khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Yang keempat, khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Yang kelima,
Khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Yang keenam, jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Yang ketujuh, khatib hendaklah memberi salam. Dan yang kedelapan, khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Adapun sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi. Jadi mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian bagus dan disunahkan berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid. Yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Dan yang kedelapan, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Adapun adab melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, meluruskan saf atau barisan sholat. Saf di depan yang masih kosong segera diisi. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah safnya lurus dan rapat. Yang kedua, tidak boleh berbicara ketika khatib sedang khutbah. Jadi, ketika khatib sedang berkhutbah tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumatnya sia-sia. Hikmah sholat Jumat. Yang pertama, memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan silaturahmi. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya. Misalnya, jika kita melihat ada jamaah sedang dilanda kesusahan hidup, kita bisa membantu mereka. Atau jika ada yang jarang ke masjid karena sakit, kita bisa menjenguk mereka. Bahkan jika kita melihat ada yang bermaksiat, kita bisa langsung menasehatinya. Dari sini umat Islam bisa mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sekaligus saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang sangat beribadah di masjid. Yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Dan yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Halangan sholat Jumat. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat adalah sebagai berikut. 1. Sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Dan yang keempat, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Tugas minggu ini untuk kalian adalah kerjakan pilihan ganda dan uraian yang ada di halaman 135 sampai 137. Soal ditulis di buku tulis dan langsung dijawab. Tugas yang kedua, kalian selalu melaksanakan sholat Jumat bukan? Bagi laki-laki semuanya. Nah, sekarang saatnya kalian mengetahui ketentuan mengenai praktik sholat Jumat. Semoga
ibadah sholat Jumat kalian menjadi semakin sempurna, walaupun sholat Jumat hanya diwajibkan kepada laki-laki saja. Perempuan juga harus mengerti tentang tata cara dan ketentuannya. Nah, tugasnya adalah cermati tata cara sholat Jumat yang sering kamu ikuti. Lalu, jelaskan urutan-urutan pelaksanaan sholat Jumat. Jadi dijelaskan ya, urutan-urutannya apa aja ketika kamu melaksanakan sholat Jumat. Oke, ini tugas untuk minggu yang akan datang. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.